Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta serial India, Chandragupta episode terakhir yaitu Waktu Berlalu. Kini sudah 8 bulan 3 hari dan 1 jam setelah Danananda terusir dari Magadha. Danananda yang masih berupaya untuk membalaskan dendamnya belum juga terrealisasi akibat penolakan Sulokas untuk membantunya dalam perang. Tapi Danananda berpikir dia harus segera melakukan pembalasan apapun caranya. Adegan lalu berpindah ke istana Magadha, dan tentu saja saat ini kehamilan berdarah sudah besar. Di hari itu Chandragupta merencanakan makan bersama dengan anak yatim dan para fakir miskin, sehingga banyak makanan yang tersedia. Lalu saat itu sebagian makanan diantar ke kamar Chandragupta. Chandragupta pun bertanya heran, mengapa makanan dikirim ke kamarnya, padahal acara dilakukan di ruang jaminan. Belum sempat mendapatkan jawaban, Chandragupta dipanggil Chanakya. Dodara pun tinggal sendiri di kamar sama para pelayan. Setelah Chandragupta pergi, Dodara terlihat kehilangan keseimbangan. Pelayan mengatakan ini akibat Dodara belum makan dari pagi. Apabila Dodara menunggu upacara untuk makan, maka cukup lama acara itu akan dilakukan. Pelayan pun menyajikan makanan dari sebagian hidangan yang ada saat itu untuk Dodara. Chandragupta yang telah sampai di hadapan Chanakya bertanya, apa sebenarnya terjadi. Untuk menjawabnya, Chanakya meminta Chandragupta untuk mencicipi makanan yang ada. Setelah mencicipinya, Chandragupta terkejut mengetahui makanan ini sudah beracun. Chanakya membenarkannya, dan dia mengatakan kalau ini adalah ulah dari Danananda. Mendengar itu, Chandragupta langsung teringat dengan makanan yang sama di kamar Dodara. Chanakya pun terkejut. Mereka bergegas menuju kamar Dodara sebelum terlambat. Namun sayang, sebelum Chandragupta sampai, Dodara telah memakannya. Dodara sempat mengeluh kan rasa yang aneh pada makanan itu, tapi pelayan meyakinkan itu hanyalah efek dalam kehamilan saja, sehingga Dodara terus memakannya sampai akhirnya dia merasa lehernya tercekik dan membuatnya terjatuh. Saat itulah Chandragupta sampai. Dia langsung membawa Dodara ke atas ranjang. Kepanikan Chandragupta saat itu terus meminta Chanakya untuk menyelamatkan Dodara. Chanakya hanya terlihat sedih. Lalu dia meminta Chandragupta pergi untuk memanggil seorang tabib. Ketika Chandragupta keluar, Dodara mengatakan kalau dia tahu sebentar lagi dirinya akan mati. Dodara menyadari itu dari raut wajah Chanakya yang mengatakan kalau tidak ada harapan lagi untuknya. Dodara memohon kepada Chanakya untuk menyelamatkan anaknya sebagai penerus dinasti Maurya. Aku sadar ini pasti ulah kakakku untuk menghancurkan dinasti Maurya, maka aku mohon selamatkan anakku, kata Dodara kepada Chanakya. Dengan sedih Chanakya menurutinya, tetapi aku harus membelah perutmu, kata Chanakya. Dodara tak keberatan. Dalam kritisnya, Dodara dioperasi sesar tanpa bius sama sekali oleh Chanakya. Tentu saat itu menjadi penyiksaan terberat bagi Dodara, tapi syukur bayi Dodara bisa diselamatkan karena racun yang sampai ke janin hanya setetes dan tidak mempengaruhi kesehatan janin. Terlihat Dodara lega, dan di saat yang sama Chandragupta kembali. Ia pun terkejut sekaligus bahagia melihat bayi mereka. Dodara menjelaskan dengan lemah kalau dia yang meminta Chanakya melakukan ini. Dalam kesedihannya, Dodara mencium anaknya untuk pertama dan terakhir kali. Lalu Dodara meminta Chanakya memberikan nama bayi mereka. Dengan berbagai pertimbangan, Chanakya memberi nama keturunan dinasti Maurya anak Chandragupta, Pangeran Maurya, adalah Bindusara. Dodara yang mendengarnya ikut senang mendengar nama bayinya adalah Bindusara. Dodara lalu memberikan Bindusara ke tangan Chandragupta. Dodara mengucapkan terima kasih kepada Chandragupta yang telah memberikan kesempatannya untuk menjadi ratu dinasti Maurya, istri raja dan ibu Pangeran Maurya. Aku akan berdoa untuk selalu memberikan keberkahan untuk kalian berdua. Walau sebentar lagi aku akan pergi, aku akan tetap selalu mendukungmu, Chandragupta. Usai mengatakan itu, Dodara pun tiada. Chandragupta hanya terlihat sedih dan terdiam.
melihat istrinya tercinta meninggal. Di lain tempat, Danananda yang mengetahui adiknya yang telah meninggal terlihat sangat sedih sambil berdoa di depan patung Dewa Siwa. Ia menyesali racun yang seharusnya ditujukan kepada Chandragupta malah dimakan oleh adiknya, sehingga mengingatkan Danananda kembali atas kematian Tarini yang disebabkan kebenciannya terhadap Chandragupta. Amatya yang saat itu bersama Danananda mengingatkan Danananda untuk mengalihkan fokus mereka. Danananda pun setuju untuk memfokuskan yang lain dulu untuk melawan Chandragupta, yaitu Selukas. Danananda lalu pergi menghadapi Selukas untuk mengancamnya ikut berperang kalau tidak akan terjadi sesuatu terhadap anaknya Helena. Karena saat ini Helena diculik oleh Danananda, mau tidak mau Selukas pun setuju. Sedangkan di Magadha pengaruh kuat sistem pemerintahan Chandragupta membuat banyak kerajaan sekitar mendukung Chandragupta. Di malam yang syahdu saat itu Chandragupta berjanji akan membunuh Danananda di medan perang. Dia tidak akan mengizinkan Danananda menghancurkan penyatuan India yang sudah terjalin baik saat ini. Hari pertempuran pun tiba. Chanakya yang saat itu dikepung oleh Amatya Selukas dengan mudah mengalahkan atas bantuan Raja Avanti dan yang lainnya. Mereka menyetok Amatya dan Selukas agar bisa menyaksikan kematian Danananda. Sedangkan Chandragupta dan Danananda masih tetap bertarung sengit, tapi bukan berarti Chandragupta kalah. Chandragupta berhasil kembali memukul jatuh Danananda, sama persis peperangan terakhir saat dia diselamatkan oleh Durdara. Tapi kali ini tidak ada yang bisa menghentikan Chandragupta. Dengan wajah yang ketakutan, sebentar lagi dia akan mati. Danananda mengucapkan prinsipnya kalau Magadha akan abadi. Magadha akan selalu kuat. Chandragupta lalu menggorok leher Danananda hingga tewas. Kejadian itu pun membuat Selukas dan Amatya terkejut. Tanpa pembahasan yang panjang, adegan saat itu langsung menceritakan kejadian pasca perang Selukas yang masih hidup untuk meredam ambisinya menguasai India. Chandragupta melakukan pernikahan politik dengan menikahi putrinya Helena, sehingga Selukas tidak akan bisa menyerang India kembali. Sedangkan Amatya kini telah sadar akan kesalahannya berpihak kepada Danananda. Dengan saat itu, dia tetap menghormati Danananda, dan yang melakukan kremasi terhadap jasad Danananda saat itu adalah Amatya. Adegan lalu menampilkan kemenangan mereka selesai perang. Chanakya disambut di depan tahta Magadha dengan hormat sebagai pengganti atas penghinaan yang dulu dia dapat dari Danananda. Di tempat yang sama, Chanakya yang saat itu tentu membuatnya sedih, yang dimana dulu hingga membuatnya bersumpah untuk melepaskan kepangnya. Tapi kini sumpahnya telah terwujud untuk mengganti Danananda di tahta Magadha. Chanakya kini pun mengikat kembali kepangnya. Amatya dengan penuh penyesalan meminta maaf kepada Chanakya dan mengakui indahnya penyatuan India. Kini dia meminta maaf karena tidak mampu apa yang direncanakan Chanakya kini. Amatya pun menangisi kesalahannya. Untuk mengakhiri kisah, Chanakya mempersembahkan raja baru India, yaitu Chandragupta Maurya. Chanakya sangat bangga terhadap murid kesayangannya ini. Lalu Chanakya mengatakan selanjutnya Chandragupta akan didampingi oleh Amatya karena Chanakya akan menepati janjinya satu lagi kepada Chandragupta, yaitu menyebarkan ilmu ke seluruh penjuru negeri. Karena Chanakya akan berkelana untuk menyebarkan paham-paham ekonomi dan menguatkan dinasti Maurya. Chanakya berbalik dari kisah Chandragupta Maurya berakhir sampai di sini. Sampai jumpa. Mohon subscribe, klik like yang terima kasih.